Ada namanya produk-produk ya, tentunya yang kadaluarsa, kemudian ada yang rusak. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado menemukan ribuan produk pangan kadaluarsa saat melakukan pengawasan di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pengawasan yang berlangsung sejak sepekan sebelum Ramadan tahun ini menemukan 112 item yang dikemas dalam 3.252 kemasan tidak memenuhi ketentuan. Agung Kurniawan, PLT Kepala BP POM Manado menjelaskan, dari ribuan kemasan tidak memenuhi ketentuan itu, sebanyak 2.666 diantaranya kadaluarsa. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi pelaksanaan pengawasan ya hasil intensifikasi ini sebagaimana yang sudah kami lakukan itu sudah dimulai sejak sebelum Ramadan, dimulai 1 minggu. Nanti kedepannya pelaksanaan ini tidak hanya sampai berhenti di sini saja, kita akan lakukan sampai dengan setelah bulan Ramadan ini selesai, Hari Raya Idul Fitri, 1 minggu ke depan juga kita tetap akan lakukan pelaksanaan intensifikasi pengawasan ini ya. Sebagaimana pelaksanaan intensifikasi ini sudah kita lakukan yang secara rutin. Kenapa? Pelaksanaan intensifikasi pengawasan ini kita lakukan memang karena pada hari-hari raya, sebagaimana kita ketahui bersama, tingkat frekuensi atau jumlah volume dari peredaran produk pangan yang ada di pasaran ini meningkat ya, berlipat-lipat dibanding sebelumnya ya. Jadi hal ini perlu kita lakukan pelaksanaan pengawasan secara intensif. Pelaksanaan intensifikasi yang sudah kita lakukan itu di beberapa sarana, yaitu yang pertama sarana produksi ya, kemudian yang kedua sarana distribusi, kemudian ada satu lagi yang namanya pengawasan jajanan buka puasa atau takjil ya. Jadi data-data yang tadi sudah disampaikan itu ada 112 item dengan jumlah kemasan yang sekitar 3.000-an tadi ya, Bapak-Ibu sekalian, nanti detailnya bisa dilihat. Jadi ini tentunya kami senantiasa menghimbau ya kepada pelaku usaha, produsen dalam hal ini yang memproduksi makanan ini senantiasa untuk tetap selalu atau meningkatkan yang namanya penerapan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Kemudian untuk pelaku usaha distribusi ya, tentunya menjaga yang namanya norma-norma cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara retail pangan olahan yang baik tentunya dalam hal ini. Nah, khususnya untuk pangan takjil, karena hasil yang sudah kita dapatkan sepanjang pelaksanaan intensifikasi pangan yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan sampai dengan sekarang ini, alhamdulillah puji syukur tidak menunjukkan bahwasanya adanya produk pangan yang terkontaminasi bahan berbahaya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang menurut kami luar biasa atas hasil pelaksanaan pengawasan terus-menerus, komunikasi kepada masyarakat dalam produksi pangan yang untuk menghindari bahan-bahan berbahaya, serta kami berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait lainnya, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin demikian. Ya, jadi tentunya hal ini pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana yang tadi kami utarakan juga. Jadi ada namanya produk-produk ya, tentunya yang kadaluarsa, kemudian ada yang rusak ya. Itu dilakukan yang namanya proses pemusnahan ya. Ada yang namanya proses pemusnahan. Yang dilakukan proses pemusnahan ini kita saksikan, yang memusnahkan adalah yang memiliki barang itu sendiri ya. Jadi pemilik barang inilah yang melakukan proses pemusnahan, kita menyaksikan pelaksanaan pemusnahannya. Kalau untuk yang tadi katakanlah dikembalikan ya, ada ya produk pangan yang diretur atau dikembalikan kepada pemasok. Ini tentunya berkaitan dengan kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini jika memang bisa dilakukan retur untuk dilakukan tindak lanjut pemusnahan selanjutnya oleh pemasok, ya tentunya ini kita fasilitasi. Jadi tidak serta-merta kita langsung semua musnahkan. Jadi tentunya ini koridornya kita masih bisa
melakukan semacam monitoring dan pembinaan kepada para pelaku usaha, distributor maupun produsen itu sendiri.